Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul bersama. Ahibati fillah. Berapa banyak orang yang sehat tapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke rumah Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang punya waktu luang tapi sulit untuk hadir di majelis ilmu. Tapi Allah memperkenankan bagi kita untuk duduk di tempat ini walaupun ya secara mendadak. Tapi kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, semoga salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Entah berapa tahun yang lalu Anda sampai ke masjid ini, tapi sepertinya masjidnya belum berubah. Tapi suatu saat masjid ini akan berubah, insya Allah. Akan menjadi lebih makmur, akan menjadi lebih luas, dan lebih memberikan manfaat buat umat. Jemaah rahimakumullah, kebanyakan kita tuh pintar. Pintar cari fulus. Selalu berpikir bagaimana menjadikan 1.000 2.000. Bagaimana 10.000 berubah jadi 100.000. Bagaimana 1 juta yang dia miliki dapat berubah menjadi 100 juta. Yang 100 juta berganti menjadi 1 miliar. Kata Allah Azza wa Jalla, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Kebanyakan manusia itu ngerti, punya ilmu tentang yang lahir dari kehidupan dunia ini. Bagaimana membuat jalan tol, bagaimana membuat pesawat, bagaimana membangun gedung yang tinggi, bagaimana menjadikan usahanya terus bertambah lancar, ada ilmunya. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi urusan akhirat ghafilun, dia lalai. Setiap mau tidur, kita baca doa apa? Bismikallahumma amut wa ahli. Dengan namamu ya Allah, aku mati. Hari esok itu belum tentu milik kita. Berapa banyak orang yang malam hari sudah mempersiapkan rencana beli rumah, rencana beli mobil, rencana pertemuan dengan orang-orang untuk membahas sebuah proyek, dan dia tidak pernah bangun di pagi hari. Ana sering ingatkan kejadian pesawat Lion, jemaah, yang terbang dari Jakarta. Pesawat itu baru. Boeing apa Airbus? Nah, Boeing. Kemana pesawat itu terbang?
Ke Sumatera kalau nggak salah. Ke Pangkal. Hah? Bukan. Pangkal Pinang atau apa. Pagi hari dia terbang. Pesawat itu besar sekali, jemaah. Membawa ratusan manusia yang semua orang itu punya rencana. Ada yang diundang makan siang di tempat yang dia tuju. Ada yang keluarganya sudah nunggu di airport. Ada yang sudah booking hotel. Rencana dia 3 hari 3 malam berada di tempat itu. Bahkan rencana balik lagi untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin ke kota yang lainnya. Dan pesawat itu tidak pernah landing di bumi ini. Hilang semuanya. Kemana rumahnya? Kemana usahanya? Kemana proyeknya? Nggak ada. Tapi kita peduli dengan yang seperti itu. Wahum anil akhirahum ghafilun, akhirat lalai. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man shalla thintai asyrata rak'atan, sintai asyara rak'ah fil yawmi wal laylah tatawu'an ghaira fariḍah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, salat sunnah, bukan salat wajib, lillah, ikhlas lillahi ta'ala, Allah bangunkan buat dia rumah di surga. Kita salat 12 rakaat. Yang 5 waktu aja apa tuh saat. Perjuangan apalagi yang 12 rakaat. Tapi kerja dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, kuat dia. Kuat dia. Tapi untuk sholat, nambah. Qobliyah ditambah, ba'diyah ditambah. Nggak mampu. Sebagian kita main bola 1 jam. Futsal berapa menit? Hah? 1 jam. Lari sana, lari sini. Masya Allah, dengkulnya kuat. Sholat malam, tidak pernah bangun. Tidak tahu setiap. Anak ini, kok dengkul ini tidak kuat kalau sholat malam. Tapi kalau main futsal kuat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia. Untuk perut dia dan yang di bawah perut dia semangat. Tapi untuk yang kekal dan abadi. Sebagian kita itu hafalan Qur'annya nggak pernah nambah. Dulu. Hah? Dulu. Waktu saya SD, wah itu sudah. Pas. SMP tidak nambah, oke mungkin SMP nambah Ustaz. SMA nambah. Dan tidak pernah berpikir gimana hafalan anak nambah. Nggak pernah berpikir. Tapi bagaimana fulus anak nambah, berpikir. Majlis sama sohibnya memikirkan bagaimana usahanya bisa lancar. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana hafalan Quran anak sesuai dengan umur anak. Yang umur 30 tahun minimal hafal 30 surat pendek. Tidak apa-apa. Yang umur 40 tahun hafal 40 surat pendek. Juz amma itu berapa surat ya, Ma? Juz amma berapa surat? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Ini menunjukkan bahwasanya memang kurang peduli kita untuk menambah ilmu kita tentang akhirat kita. Juz amma itu 37 surat. Jadi paling tidak yang umurnya 37 tahun selesai. Selesai. Apa nggak bisa tiap tahun 1 surat? Allah berat tuh salah. Berat. Apa nih sing berat? Apanya? Setahun. Bukan sebulan kau menghafalkan. Apa nggak kuat kita menghafalkan wadduha wal laili idza saja setahun jemaah. Kebangetan kita itu jemaah. Tapi memang nggak peduli. Kesian sama diri kita sendiri. Kita peduli sama wajah kita. Kita peduli sama tubuh kita. Tapi kita tidak peduli dengan jiwa kita. Yatba'ul mayyit thalath. Yang akan ikut ke kuburan itu 3. 3 yang ikut.
Apa yang ikut? Keluarganya. Ketika abahnya meninggal dunia, dengan penuh kesedihan, dengan tetesan air mata dia mengantarkan abahnya. Dia masukkan ke lubang yang sempit itu. Dia injak-injak abahnya. Kemudian selamat tinggal abah. Selesai. Anak cuma sampai sana. Terkadang kita sibuk ngurusin anak kita, lupa dengan diri kita sendiri. Ditinggal sama anak kita. Anak bakal ditinggal sama anak-anak kita. Walaupun itu anak yang berbakti, anak yang soleh, dia hanya akan berdiri di atas kuburan. Berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Terus berapa hari di kuburan? Sak jam tidak ada. Orang pulang melok pulang. Ikut anaknya ke kuburan. Yang kedua, hartanya. Mungkin dia orang yang kaya sehingga banyak yang mengantarkan. Mungkin mobilnya ikut. Kalau dulu mungkin budak-budaknya ikut mengantarkan ke kuburan. Tapi semuanya pulangnya. Yang ketiga, amalnya. Amalnya ikut. Tapi amalnya nggak pernah pulang. Dia menemani di sana. Masa kita nggak mau Quran kita ini ngoncoi kita di kuburan, jemaah? Bagaimana surat Al-Muluk itu bakal memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia ini. Tapi kita nggak bacanya. Kalau bisa membaca, menghayati, jadi sohibnya surat Al-Muluk. Sohibnya surat Al-Muluk. Bukan cuma membaca surat Al-Mulk, tapi sohibnya surat Al-Mulk. Membaca, menghayati, mengimani, mengamalkan dalam hidup ini. Allahu Akbar aja. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menjadi gubernur. Kalau nggak salah di Madinah. Suatu hari beliau lewat pasar kota Madinah. Kita tahu tempat yang paling dicintai Allah itu apa? Masjid. Dan tempat yang paling dibenci Allah, pasar. Enggak apa-apa hati kita, enggak apa-apa tubuh kita di pasar, asalkan hati kita di masjid. Jangan tubuh kita di masjid, hati kita di pasar. Iki opo tuh ku mau tak tinggal sekarang ya? Aduh. Kau berkurang omset hari ini gara-gara pengajian Ustaz. Jangan sampai badan kita di masjid, hati kita di pasar. Khalas. Masuk masjid tinggalkan. Belum tentu kita keluar dari masjid ini hidup, jemaah. Belum tentu. Ini Abu Hurairah melihat orang di pasar ya. Hiruk pikuk pasar. Ini menawarkan barangnya. Ini memanggil pembeli ya. Ini pasar lah. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ya ahlas suq." Hei orang-orang pasar. Orang-orang pasar, kata dia. "Ma'jazakum." Kalian ini di mana akal kalian? Betapa lemahnya kalian ini. Tak mikir. Bisa dikatakan betapa bodohnya kalian. Apa kata Abu Hurairah? Orang-orang mengatakan, "Wa madzaka ya?" Ada apa Abu Hurairah? Kok sampai kau mengatakan gitu? Ada apa sebenarnya? Faqala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu antum hauna la tadhhabun, fata'khuduna nasibakum minhu." Kalian ini diam di pasar di sini. Padahal warisannya Nabi Muhammad SAW, pusakanya Nabi SAW sedang dibagikan di masjid sana. Kalian di sini gak berangkat ambil bagian kalian. Orang-orang pasar pada rebutannya. Pikirnya warisannya Nabi dibagikan di masjid ini fulus wala apa. Berangkat ke masjid. Abu Hurairah nunggu di pasar. Yakin Abu Hurairah ini orang balik lagi semuanya dari masjid. Betul. Mereka balik ke masjid mengatakan, "Ya Abu Hurairah, kita nggak ngelihat ada yang dibagi di masjid.
Tidak ada pembagian wala fulus, wala sembako, wala syekh. Tidak ada. Terus kalian ngelihat apa ya? Kita ngelihat orang-orang pada sholat, orang-orang pada baca Quran, orang-orang pada ngaji, yang membincangkan halal haram di masjid itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Waihakum." Celaka kalian. Itu warisannya Nabi Muhammad SAW. Kita ini lebih suka bagi warisannya Qarun. Cinta kita sama warisannya Qarun, sama warisannya Nabi SAW. Ya Alhamdulillah. Kita lihat yang hadir di tempat ini. Yang datang ke masjid itu ada 3 orang. Ada 1 orang yang alim. Kata Abdullah bin Mas'ud, engkau jadilah orang yang alim. Yang ketiga, muta'allim. Orang yang belajar. Yang kedua, yang ketiga mustami. Ada orang belajar sama ada orang mustami. Apa bedanya belajar sama mustami? Kalau belajar itu go full pen. Dicatat ilmunya. Sing mustami go kuping. Dirungokno Ustaz. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Jangan jadi orang yang keempat. Atau orang yang ketiga. Senden sambil merem-merem. Wis mari Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Jangan. Artinya kita ni di masjid lagi bagi warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Orang tuh kalau kumpul di masjid, kumpul di salah satu rumah Allah, belajar dia, baca Quran, ngaji, mengkaji tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Apa yang akan terjadi? Nazalat alaihimus sakinah. Sakinah. Sakinah bukan namanya orang, jemaah. Sakinah ini kedamaian. Tentrem hati orang itu ke masjid. Allah turunkan. Rahmat Allah akan meliputi semuanya. Orang kalau habis ngaji dari masjid, kemudian dia pulang, akan dikatakan kepada mereka, "Qumu maghfuran lakum." Kalian pulang semuanya, diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Cuma duduk di sini. Ada malaikat-malaikat Allah yang akan hadir di tempat majelis ilmu. Mereka yang berterbangan dengan sayapnya, ketika melihat majelis ilmu, mereka turun, duduk, mengelilingi orang-orang yang sedang ngaji. Kemudian mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan bertanya kepada mereka, "Dari mana kalian?" "Dari hamba-hambamu yang sedang berzikir mengingatmu ya Allah." Mereka minta apa? Ya, mereka minta rahmatmu. Mereka ingin dimasukkan ke surgamu dan mereka ingin dijauhkan dari azabmu ya Allah. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Aku jadikan kalian saksi, semuanya sudah aku ampuni. Bayangin jamaah, yang hadir di majelis ilmu itu pulang, dosanya diampuni. Lalu malaikat ini mengatakan, "Ya Rabb, ada salah satu di antara mereka yang bukan dari mereka. Mungkin orang lewat, ya, mampir, ikut dengarkan. Tujuannya bukan mau ngaji, cuma dia mampir. Apakah ikut diampuni orang ini?" Kata Allah Jalla Jalal, "Humul qaum la yashqa bihim jalisu." Tuh, orang-orang yang kumpul sama mereka nggak akan sengsara, nggak akan marah. Cuma duduk, itu pun sudah diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Terus, kenapa kita malas hadir di majelis ilmu? Dengan fadilah yang begitu besarnya, sampai ikan-ikan di lautan, sampai semut di lubangnya, itu mendoakan kebaikan jamaah. Ahibati fillah,
Tapi hidup ini pilihan. Antum mau hadir di sini nggak hadir terserah. Allah nggak butuh sama kita. Camkan di diri kita, Allah nggak butuh dengan kehadiran kita di masjid ini. Jangan merasa telah berbuat baik ketika datang ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah huwal ghaniyul hamid. Kalau kalian semua kafir, ini berbicara kepada penduduk Mesir. Ya, ada Fir'aun di sana, ada Haman. Kalau kalian semuanya kafir, dan bukan hanya kalian, wa man fil ardi jami'an, dan semua yang ada di muka bumi ini. Sekarang ada berapa jumlah manusia? Berapa jemaah? Ana izin minum dulu, Masya Allah, bismillah. 8 miliar. Kalau 8 miliar manusia semuanya kafir, tidak ada satupun masjid di muka bumi ini, dan tidak ada satupun orang yang bertakwa di muka bumi ini, fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha tidak butuh dengan siapapun, dan Allah maha terpuji. Makanya Allah itu nggak mau ada pemaksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan dalam beragama. Mau Islam, monggo. Mau kafir, silahkan kalian. Allah nggak butuh. Maka kita harus tahu yang butuh itu kita. Tapi kadangkala kita merasa nggak butuh sama Allah Azza wa Jalla. Ketika dikasih kesuksesan, dia mengatakan, iya Ustadz, anak ini orangnya pekerja keras, anak berusaha, anak berpikir, semuanya anak lakukan. Tunggu, kalau bicara bekerja keras, banyak orang bekerja keras. Tapi kenapa engkau sukses dan dia tidak sukses? Karena Allah yang kasih, Allah yang bagi-bagi. Ahibati fillah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ini hadis benar-benar menggugah hati kita. Supaya kita tahu kita termasuk orang yang mana. Kata Nabi SAW, Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyin jawab. Allah tuh benci sama orang yang sombong dan kasar. Sombong, melihat kepada orang lain itu sombong. Itu bukan yang pakai baju baru, bukan yang handphonenya baru, bukan yang rumahnya mewah, bukan. Sombong itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kalau yang menyampaikan masih anak muda, sopo? Aduh, sik mambu kencur ceramah. Dia merasa sudah tahu segalanya. Walaupun kebenaran yang dia sampaikan dia tolak. Batarul haq, ini sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang. Jawab, kasar. Sebagian kita kalau punya sifat suka marah, jangan dianggap remeh. Ya Ustaz, di mana anak tabiatnya memang seperti ini Ustaz? Anak temperamental, anak biasa marah, anak kalau ngomong seperti itu, hati-hati. Allah benci dengan orang yang kasar. Bahkan ketika Allah menyebutkan penghuni surga, Allah sebutkan wal kadhiminal ghaidh. Mereka itu orang yang menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain.
alaihissalatu wassalam lewat di depan orang-orang Yahudi, atau Yahudi melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok orang-orang Yahudi. Nabi bersama istrinya sallallahu alaihi wasallam, bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, as-siddiqatu binti siddiq. Tahu-tahu orang Yahudi itu mengatakan, "Assalamu alaik ya Muhammad, assalamu alaik." Sam itu artinya mati kau Muhammad, mampus. Mirip sama assalamu alaik, tapi mereka assalamu alaik. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha marah jemaah. Gimana kekasihnya didoakan mampus dan mati? Maka Aisyah mengatakan, "Waalaikumsalam wa la'natullah wa ghadabuh." Semoga kalian semua mampus, dimurkai Allah, dilaknat Allah kalian. Apa kata Nabi kepada istrinya? "Mahlan ya Aisyah." Pelan-pelan Aisyah. Pelan-pelan. Ya Rasulullah, engkau enggak dengar mereka ngomong apa? Aisyah ini masih berapi-api. Kata Nabi, "Iya." Engkau dengar aku jawab apa sama mereka? Nabi jawab, "Waalaikum." Nabi alaihissalam mengatakan, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan itu ada di sebuah tempat, melainkan tempat itu akan jadi indah. Tapi kalau kelembutan itu dicabut, maka tempat itu jadi buruk. Allah benci sama orang yang kasar. Ketika datang seorang sahabat minta wasiat kepada Nabi SAW, "Ausini ya Rasulullah." Kasih aku wasiat wahai Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? "La taghdab." Jangan marah engkau. Engkau jangan marah. Sahabat ini merasa kok wasiatnya sedikit gitu loh. Dia berharap dapat wasiat yang banyak. Dia ngulangi, "Ausini ya Rasul." Kasih wasiat lagi aku ya Rasulullah. La taghdab. Jangan marah. Dalam riwayat dikatakan, "La taghdab walakal jannah." Ojo ngamuan, mlebu surga. Ojo ngamuan. Maka hati-hati. Yang suka marah, jangan merasa ini tabiat anak, dirubah tabiatnya. Jangan dibiarkan. Jangan dipelihara sifat yang buruk. Jangan pernah berkata, "Nggak bisa dirubah." Kata siapa nggak bisa dirubah? Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak itu karakter. Akhlak itu ada yang bawaan lahir, tapi ada yang diusahakan. Yang ketiga sifat orang yang dibenci Allah ini, sakhabin fil aswaq. Kerjanya teriak-teriak di pasar. Cupukno iku, anu iki, wah. Urusannya dunia. Sakhabin fil aswaq. Yang suka teriak-teriak di pasar, hati-hati. Allah nggak suka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jifah bil lail, himarin bin nahar." Kalau malam hari seperti bangkai. Ini orang, ini menunjukkan siang hari sibuk cari fulus, cari dunia. Malam hari regut, tidur. Nggak ada bangun malam. Nggak ada ceritanya sholat malam. Bahkan subuh kadangkala telat. Dan merasa nggak apa-apa, dibenci engkau sama Allah. Allah nggak suka. Kalau siang hari himar, ini orang himar. Apa artinya himar jemaah? Keledai. Himarin bin nahar. Kalau siang hari semangat. Tahu keledai antum? Keledai itu siang disuruh kerja, dibawain barang, suhul terus dia. Kesana kemari, terus kerja. Siang hari kayak keledai, malam hari kayak bangkai. Apakah kita termasuk yang seperti itu?
Enggak, Ustaz. Ada sebagian kita itu himar bin nahar, himar bil lail. Keledai siang hari, malam hari juga keledai. Tak berhenti-berhenti cari fulusnya. Siang malam. Ada cuma. Tidurnya dikit aja. Bukan tidur dikit karena untuk qiyamul lail. Kalau penghuni surga itu kata Allah Azza wa Jal, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya karena bangun malam untuk cari akhiratnya. Allah benci sama yang bangkai di malam hari, keledai di siang hari. Alimin bid dunya, jahilin bil akhirah. Alim. Kalau urusan dunia, alim ulama rejal. Masya Allah. Urusan dunia cari fulus, alim ulama. Urusan akhirat, jahil. Sehingga kadang-kala dia nggak memikirkan halal haram abadan. Yang penting dapat fulus. Dia tidak pernah berpikir apakah transaksi yang dia lakukan diridhain Allah Azza wa Jalla. Apakah jual beli yang dia lakukan diridhain Allah, dicintai Allah, dihalalkan abadan. Makanya kita lihat berapa banyak orang yang terjebak dalam riba di masa sekarang ini, tapi santai, nggak merasa dosa. Ada orang yang kena riba, dia tahu dosa. Iya Ustaz, insya Allah anak akan selesaikan semuanya. Alhamdulillah, dia tahu sama akhirat dia. Tapi ini ada alimin bid dunya, jahilin bil akhir. Jamaah rahimakumullah. Maka sampai kapan kita akan seperti ini? Kita senang ketika harta kita bertambah, tapi kita nggak punya kebahagiaan tatkala hafalan kita bertambah. Kita bisa bayangin satu huruf dari Al-Quranul Karim itu 10 kebaikan. Satu ayat, baca satu ayat itu lebih baik kata Nabi SAW daripada seekor onta. Masa kita nggak tertarik? Tapi hidup ini pilihan. Antum bebas memilih. Allah mengingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu sama kehidupan dunia ini. Tafadhol mau cari fulus, mau jadi orang kaya, tapi ingat jangan jahil sama akhirat. Kadang-kala kita sodako, merasa sodako kita banyak, alhamdulillah Ustaz. Berapa ente beli mobil? Ya 2,5 M Ustaz. Sodako 100 juta anak kirim ke Lumajang. Perak 100. Ente punya mobil 2,5 M. Kalau ente tahu sama kalau antum tahu sama akhirat, maka akan dibalik. Akan dibalik sama dia. Orang yang alim bil akhirah, dia tahu di sana nanti aku perlu dengan hartaku ini. Bukan di sini jemaah. Tapi banyak kita kebalik jemaah. Untuk urusan akhirat kita minimalis. Yang penting sholat 5 waktu, alhamdulillah. Sodako anak zakat, Ustaz, zakat, alhamdulillah. Semua anak keluarga. Nah, alhamdulillah. Terus yang lainnya mau dibawa kemana? Ahibati fillah. Setelah punya ilmu, tolong ilmu ini jangan hanya sampai di diri kita. Ini sekarang yang hadir di masjid ini, anggap 50 orang. Kalau setiap orang itu pulang, ngasih tahu, yang rejal ngasih tahu harimnya. Istrinya dipanggil, ta'al, ijlis. Ana baru dengar kajian. Walaupun ana bukan ustadz, ana peduli sama diri. Sampaikan. Jadi 2 kali lipat. Kalau dia sampaikan ke sohibnya yang gak hadir, jadi 3 kali lipat. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia masuk Islam, berapa hari kemudian dia bawa 5 orang yang dijamin masuk surga. Dia bawa Abdurrahman bin Auf. Dia bawa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bawa Talha bin Ubaidillah. Kan
Karena sejatinya setelah kita punya ilmu, kita amalkan, kita ajak orang lain jamaah. Kita punya pembantu di rumah, kita kasih tahu. Kita punya pekerja di pabrik kita kasih tahu. Bawa orang-orang itu menuju surga Allah Azza wa Jal. Dan la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Orang dapat hidayah lewat jalanmu. Satu orang dapat hidayah lewat jalanmu. Allah yang kasih hidayah sama dia. Tapi kita perantaranya, itu lebih baik daripada engkau dapat humrun na'am, onta merah. Maka usahakan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sabar. Antum kalau sudah mulai ngajak orang lain, apa kata sahibnya? Sok alim, sok ustad ente. Baru sekali datang pengajian, sekarang sok ustad. Sabar. Karena mengajak orang lain itu penuh perjuangan. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan jamaah pada kesempatan kali ini. Ana mampir jamaah. Ana punya paman itu pernah menyebutkan sebuah bait syair. Dia mengatakan, kecipir merambat kawat, masih odak mampir, sepenting lewat jemaah. Kayaknya Ana sudah lewat ini. Barakallah. Jazakumullah khair. Insyaallah lain waktu mudah-mudahan kita bisa sampai ke masjid ini. Dan Ana berdoa semoga apa yang kita dengarkan dapat kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan ikhlas mengamalkannya serta diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kayaknya pertanyaan kalau datang lagi Ana nanti insyaallah. Fi soal? Nah. Enggak, jamaah ini tahu ustaznya kesel. Oh gitu. Jadi nggak bertanya mereka jamaah. Atau mereka yang capek kayaknya pada lapar semua. Tapi insyaallah kita berjumpa kembali pada kesempatan lainnya. Ana ucapkan jazakumullah khair. Ana ini gembira banget bisa hadir di tempat ini.